Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, teman-teman, ini adalah video ketiga aku yang akan membahas tentang materi lagi untuk tugas pengganti kuliah aku. Nah, kali ini di video ini aku bakal ngejelasin materi yang masih sama sih, berhubungan dengan toksikologi lagi, tentang toksik, tentang racun dan semuanya. Dan untuk di video kali ini aku bakal menjelaskan tentang target organ efek toksik. Jadi buat kalian yang penasaran organ-organ apa aja sih yang bakal terkena efek toksik, stay tune terus. Oke, yang pertama aku bakal menjelaskan tentang organ dan toksisitas selektif. Efek toksik suatu zat dapat terjadi karena kemampuannya berikatan dengan sistem biologi tertentu dan dapat menyebabkan perubahan biokimiawi atau struktural, baik langsung atau tidak langsung, yang dapat mengganggu fungsi dari sistem tersebut. Untuk dapat menimbulkan efek toksik ada 4 cara. Yang pertama adalah mengikat zat endogen, yang kedua meniru zat endogen, yang ketiga terakumulasi, dan yang keempat adalah memblok masuknya zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Nah, sekarang kita lanjut ke target organ efek toksik. Nah, di sini itu ada 5 organ yang menjadi target dari efek toksik. Yang pertama adalah SSP atau sistem syaraf pusat. Yang kedua adalah darah. Yang ketiga hati atau liver. Yang keempat adalah jantung. Dan yang kelima ada ginjal. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke target organ efek toksik yang pertama, yaitu sistem syaraf pusat. Timbulnya efek toksik pada sistem syaraf yang dapat mengganggu fungsi dan keutuhan SSP kemungkinan melalui hambatan sintesis protein, propagasi impuls syaraf, aktivitas neurotransmitter, dan pemeliharaan lapisan myelin. Oke, sekarang kita lanjut ke cara merusak atau cara zat toksik itu dapat merusak SSP, yaitu dengan 8 cara. Yang pertama adalah blocking agents, yang kedua depolarizing agents, yang ketiga stimulan, yang keempat depresan, yang kelima antagonis reseptor, yang keenam penghambat asetilkolinesterase, yang ketujuh anoksia, dan yang terakhir adalah zat demyelinasi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke target organ efek toksik yang kedua, yaitu adalah darah. Darah terdiri dari plasma atau cair sebanyak 60-40% dan padat sebanyak 40-60%. Zat padat itu terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan platelet atau trombosit. Nah, sekarang kita lanjut ke pemeriksaan darah terhadap efek toksik. Nah, di sini itu ada 6 pemeriksaan, diantaranya yang pertama adalah hematokrit atau perbandingan antara eritrosit dengan volume darah. Yang kedua adalah kadar Hb dalam darah. Yang ketiga, jumlah sel darah merah tiap volume tertentu. Yang keempat adalah jumlah sel darah putih tiap volume tertentu. Yang kelima adalah jumlah protombin, dan yang terakhir adalah kadar zat tertentu dalam plasma, diantaranya ada glukosa, urea, atau Pb. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke target organ efek toksik yang ketiga adalah hati. Hati merupakan organ tubuh yang paling sering menerima jejas atau luka. Hal ini karena hati merupakan pintu gerbang semua bahan yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran cerna. Toksikan yang masuk ke tubuh melalui saluran cerna setelah diserap oleh epitel usus akan dibawa oleh vena ke porta, kemudian ke hati. Selanjutnya adalah tes kerusakan hati. Di sini ada 4 tes kerusakan hati. Yang pertama adalah protombin clot time, yang kedua tes albumin serum, yang ketiga kadar bilirubin dan kecepatan clearance untuk mengetahui fungsi liver, dan yang terakhir adalah uji kadar enzim tertentu.
Nah, sekarang kita lanjut ke target organ efek toksik yang keempat, yaitu ada jantung. Jantung adalah sebagai alat pemompa darah ke seluruh tubuh. Gas seperti CO dan metana dapat mengganggu ketersediaan oksigen sehingga mengganggu metabolisme dan kerja jantung. Digoksin dapat meningkatkan kekuatan kontraksi miokardium sehingga dapat menimbulkan takikardi. Nah, sekarang kita lanjut ke target organ efek toksik yang terakhir, yaitu adalah ginjal. Ginjal mempunyai bagian fungsional yang disebut nefron yang terdiri dari glomerulus, tubulus proksimal, lengkung Henle dan tubulus distal serta kandung kemih. Ginjal menghasilkan urin yang merupakan jalur utama ekskresi toksikan. Ginjal mempunyai volume aliran darah yang tinggi, mengkonsentrasi toksikan pada filtrat dan membawa toksikan melalui sel tubulus, serta mengaktifkan toksikan tertentu. Akibatnya, ginjal merupakan organ sasaran utama dari efek toksik. Nah, di sini juga ada fungsi ginjal. Fungsi dari ginjal adalah sebagai alat ekskresi, mengatur jumlah cairan tubuh dan tekanan darah. Nah, di sini juga ada beberapa zat-zat yang dapat mempengaruhi fungsi tubulus dan menyebabkan nekrosis. Di antaranya ada Mg, Pb, CCl4, kloroform, tetrakloretilen, dan bromobenzen. Oke, sekarang kita lanjut ke review jurnal. Nah, di review jurnal kali ini aku mengambil judul efek toksik formalin terhadap gangguan fungsi hepar atau hati. Nah, di situ juga sudah tertera ya penulis beserta dengan universitasnya. Formalin merupakan salah satu xenobiotik yang sekarang ini banyak ditemukan dalam industri makanan sebagai pengawet. Cecas kimia formalin dapat memacu terbentuknya senyawa reaktif oksigen spesies atau disingkat dengan ROS dan proses hipoksia histotoksik. Hepar merupakan organ yang memiliki kapasitas metabolik tertinggi dibanding organ lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian formalin per oral terhadap kadar SGOT dan SGPT sebagai parameter fungsi hepar pada tikus Wistar atau Ratus norvegisus. Metode pada penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental laboratorik dengan post-test only control group design. Jumlah sampel sebanyak 20 ekor tikus Wistar yang telah memenuhi kriteria eksklusi dan inklusi. Tikus diadaptasi selama 7 hari. Pada hari ke-8, tikus Wistar dibagi secara simple random sampling menjadi 2 kelompok. Kelompok kontrol diberi placebo per oral. Kelompok perlakuan diberi formalin per oral sebanyak 0,1 mili per kilogram berat badan per hari. Setelah 2 minggu, semua sampel penelitian dilakukan pemeriksaan kadar SGOT dan SGPT. Analisa pada penelitian ini menggunakan uji independen sampel t-test. Hasilnya terdapat pengaruh pemberian formalin terhadap kadar SGOT atau SGPT hepar tikus Wistar dengan uji t-test. Nah, teman-teman, ini adalah tabel hasil analisis independen sampel t-test kadar SGOT dan SGPT kelompok kontrol placebo dan kelompok formalin. Diperoleh nilai P sama dengan 0,00. Nilai P kurang dari 0,005 dapat diartikan ada peningkatan kadar SGOT dan SGPT hepar tikus putih galur Wistar pada pemberian formalin per oral. Hipotesis tersebut sesuai dengan penelitian Alfon 2010 pada paparan ikan berformalin yang diberikan secara per oral selama 62 hari dengan dosis 0,2 ppm. Menyatakan bahwa sifat formalin akan langsung mengikat struktur DNA dan protein pada hepar selama 18,3 sampai 26,3 jam melalui pengukuran secara in vitro. Struktur DNA dan protein yang terikat oleh formalin akan mengalami kerusakan.
Kerusakan akan mengakibatkan terbukanya kanal mitokondria sehingga akan memicu keluarnya protein sitokrom yang dapat mengakibatkan aktifnya kasket. Aktifnya kasket berfungsi mengatur kematian sel secara otomatis yang disebut dengan proses apoptosis. Proses apoptosis yang terjadi akan mengakibatkan hipoksia jaringan sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada sel-sel hepar. Kerusakan tersebut mengakibatkan bengkaknya inti dan sitoplasma sel-sel hepar sehingga menyebabkan keluarnya semua isi sel ke bagian ekstraseluler dari sel. Hal tersebut meningkatkan kadar SGOT dan SGPT dalam senyawa tunggal maupun campuran. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah gambar perbandingan kadar SGOT dan kadar SGPT kelompok kontrol plasebo dan kelompok perlakuan. Kadar SGPT banyak terdapat pada sitoplasma, sedangkan SGOT banyak dalam mitokondria organel sel. Apabila kerusakan banyak mengenai membran sel hepar yang di dalamnya banyak terdapat sitoplasma sel, maka akan menyebabkan kenaikan pada kadar SGPT. Sedangkan apabila kerusakan sebagian besar terletak di mitokondria pada organel sel akan meningkatkan kadar SGOT. Pada penelitian yang telah dilakukan, kemungkinan dosis formalin belum menimbulkan kerusakan pada tingkat organel sel sehingga kenaikan kadar SGOT belum terlihat. Dengan adanya perubahan kadar SGPT dan SGOT pada penelitian ini menunjukkan terjadinya gangguan fungsi hepar pada tikus Wistar akibat pemaparan formalin per oral. Dan kesimpulan pada review jurnal kali ini adalah formalin per oral menyebabkan terjadinya peningkatan kadar SGIOT dan SGPT tikus Wistar, yaitu P sama dengan 0,00. Nah, teman-teman, sekian video dari aku. Sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian, sedikit informasi yang bisa aku share ke kalian. Semoga dengan adanya sedikit informasi tersebut bisa membantu kalian dan bisa bermanfaat buat kalian. Dan terima kasih buat teman-teman sebelumnya yang sudah bantu share video aku, bantu like video aku, dan komen di video aku yang sebelumnya yang 2 itu. Dan buat teman-teman yang belum nonton video aku sebelumnya, silahkan cek di description box, nanti aku bakal taruh linknya di bawah untuk link itu videonya aku. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk di share ke seluruh sosial media kalian agar teman-teman kalian atau siapa kalian bisa bantu melihat video tugas aku. Dan pesan buat teman-teman semua dari aku, please tetap stay at home, tetap di rumah, gak usah pergi kemana-mana, gak usah keluyuran. Dan kalau memang mewajibkan kalian untuk keluar rumah, tolong memakai masker dan juga memakai sarung tangan, karena yang namanya virus itu nggak kelihatan sama sekali, nggak kelihatan pakai mata telanjang, itu nggak kelihatan teman-teman. Jadi buat teman-teman sebisa mungkin untuk menjaga diri teman-teman supaya nggak terkena dengan virus apapun itu, dengan cara mencuci tangan dengan bersih, terus jangan lupa pakai masker dan jaga jarak dengan sesama, jangan terlalu dekat, ada batasnya, dan hati-hati buat teman-teman intinya. Dan terima kasih semuanya yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir video ini. Terima kasih, semoga perbuatan baik kalian bisa ada hikmahnya dan dapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah.